Siapa sebenarnya Pipit? Seorang P3K mengutarakan ucapan kasar di sekolah SD 067269 Martubung. Dugaan kebal hukum. Tenaga pendidik P3K dan tenaga honorer di SD 067269 Jalan Rawe 3 Martubung Kecamatan Medan Labuhan, terjadi keributan di lingkungan sekolah, tidak tanggung-tanggung. Oknum P3K ini menurut tenaga honorer Frans Nada Siagian. Pipit oknum P3K ini lantang memaki-maki dengan kalimat yang tidak seharusnya. Peristiwa keributan antara oknum P3K dengan honorer Frans Nada Siagian ini tepatnya pada hari Jumat tanggal 1 Agustus tahun 2025 sekitar pukul 13.15 WIB berawal dari adanya kecurigaan Pipit dengan absensi sekolah atas nama Citra Ayudhistira, seorang guru yang diketahui jarang masuk tapi di absensi dinyatakan hadir. Tanggal 4 Agustus tahun 2025. Pipit oknum P3K yang juga bendahara sekolah ini menuduh Frans Nada Siagian sebagai orang yang bertanggung jawab atas absensi Cita Ayudhistira sampai ke pengetahuan Kepala Sekolah Ansoruddin Tanjung. Bahkan menurut pengakuan Frans Nada Siagian, Pipit sempat menyampaikan tantangannya kepada Frans Nada Siagian dengan mengucapkan kalimat tidak takut dengan Frans apabila kejadian ini membawa-bawa media ataupun LSM. Ada yang menjadi sorotan awak media di mana pengakuan Frans Nada Siagian, saat dirinya dimaki dan dihina di lingkungan sekolah, kepala sekolah tetangga yaitu Kepala Sekolah 067268 ikut datang mencampuri keributan tersebut. Bahkan kepala sekolah tetangga ini ikut mengancam akan memecat Frans Nada Siagian. Merasa tidak terima dengan fitnah dan hinaan yang ia terima, Frans Nada Siagian yang sudah bekerja selama 20 tahun ini akhirnya menemui wartawan. Kepada wartawan ia menyampaikan tidak terima fitnah dan hinaan dari Pipit seorang P3K. Ia meminta awak media untuk mengawal kasus hinaan ini apabila nanti membuat laporan secara hukum ke kepolisian. Frans menuturkan kepada wartawan, peristiwa itu terjadi secara tiba-tiba, disaksikan langsung oleh ratusan siswa dan beberapa guru yang saat itu ada, di mana lokasi terjadinya kejadian itu ada di lingkungan sekolah yang saat itu masih jam mata pelajaran. Tim wartawan mencoba konfirmasi langsung ke Kepala Sekolah Ansoruddin Tanjung terkait kejadian keributan yang terjadi di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh oknum P3K terhadap seorang tenaga honorer yang terjadi di lingkungan sekolah. Ansoruddin Tanjung menyampaikan bahwa ia baru mengetahui kejadian tersebut, ia juga sangat menyayangkan sikap seorang oknum P3K tersebut. Mengenai absensi tersebut, Ansoruddin mengatakan akan melakukan teguran dan akan melaporkan hal tersebut ke Dinas Pendidikan. Jawaban saya begini, yang pertama ini memang di luar apa saya tugas, memang saya ada di luar, ini terjadinya hal komunikasi yang kurang. Yang perlu saya tanggapi yang pertama, karena ini baru tahu saya pagi ini yang terjadi, karena ini udah berapa hari terjadi, memang baru ini ada pemberitahuan daripada guru, saya akan memanggil kedua belah pihak. Itu yang terutama. Saya akan memberikan pencerahan kepada dua pihak ini, itu kenapa bisa terjadi seperti itu. Itulah jawaban saya, Pak. Untuk masalah seperti itu, Pak, pertama saya akan memberi bimbingan dulu dua-dua, Pak. Kalau masih bisa saya ini dua belah pihak, ya kan, supaya jangan terjadi hal-hal, karena ini adalah satu lingkungan kita di sekolah, inilah perlu kita beri bimbingan dulu. Bagaimanapun hal ini jangan sampai terjadi keluar. Itu yang saya harapkan. Kalau masih bisa dibimbing. Kalau nggak bisa lagi, apa boleh buat? Saya menyerah. Karena itulah tugas sebagai kepala sekolah. Membimbing daripada dan memberi nasihat kepada anggota kita sebagai kepala sekolah. Ansoruddin Tanjung juga menyampaikan, dengan peristiwa yang terjadi di lingkungan sekolahnya, ia menyatakan sangat menyayangkan kejadian tersebut, di mana dengan kejadian ini akan ikut mencoreng nama baik sekolah. Perlu tindakan tegas dari Dinas Pendidikan Medan dan Sumatera Utara untukku memberikan sanksi tegas kepada oknum P3K apabila terbukti melanggar kode etik dan terbukti melakukan fitnah dan penghinaan terhadap tenaga honorer di SD 067269 Medan. Dari Medan, tim Tuntas Pos TV melaporkan.